Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang pendaftaran P3K 2024. 3 kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan jika nantinya informasi ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share ke sosial media Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa di saat jadwal pendaftaran P3K 2024 belum ada kejelasan, ada kabar gembira untuk jutaan honorer yang ingin berubah status menjadi ASN tahun ini. Kabar gembira untuk jutaan honorer disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Mardhani Alisera. Mardhani mengungkapkan beberapa kesepakatan Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Azwar Anas. Nah, kesepakatan yang pertama yaitu mekanisme pengangkatan P3K 2024 dari honorer melalui tes, tetapi sifatnya hanya formalitas. Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang melalui tes, tetapi jangan takut dahulu, kata Mardhani Alisera kepada JPNN pada hari Selasa 6 Agustus lalu. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang ASN, di mana seleksi CPNS maupun P3K melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Kemudian kesepakatan yang kedua yaitu seluruh honorer yang masuk database BKN diangkat jadi P3K. Mardhani juga mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Azwar Anas, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN semuanya diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatan honorer jadi P3K yang ditandai dengan penyerahan SK P3K dilakukan secara bertahap sampai 2026. Jadi 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan NIP P3K, dan itu bukan omong kosong, tegasnya. Nantinya, kata Mardhani, 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya yaitu tidak ada passing grade seleksi P3K untuk honorer, sehingga semuanya berstatus lulus. Berapa jumlah honorer yang diberikan SK P3K pada setiap periode pengangkatan, lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Contohnya, tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K, maka 700 ribunya diberikan SK hingga 2026. Itu maksimal ya, kalau kemampuan fiskal Pemda memadai, bisa dipercepat lagi, ucapnya. Dia menegaskan untuk penyelesaian honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan. Kemudian kesepakatan yang ketiga yaitu jangan ada honorer asli yang tercecer. Mardhani mengatakan pada seleksi P3K 2024, jangan sampai ada lagi honorer asli yang tercecer. Sisa honorer K2 yang belum diangkat harus menjadi prioritas. Jangan sampai malah honorer bodong yang diangkat jadi P3K. Honorer yang masuk database BKN itu juga kan divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan atau BPKP dan BKN. Sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN P3K, kata Mardhani. Nah, jadi Bapak Ibu, itu dia tadi informasi terkait tentang kesepakatan antara DPR RI dan juga Menpan RB
tentang pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Demikian Bapak Ibu informasi kali ini, semoga dapat menambah wawasan, membantu dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.